Selamat bertemu kembali di penghujung minggu ini. Dimanapun kita berada dan apapun aktivitas kita, tetaplah hidup dalam persekutuan dengan Allah. Mengundang Dia untuk hadir dalam setiap denyut kehidupan, memimpin hidup kita, menolong kita di dalam kesulitan yang kita hadapi, mencukupkan keperluan kita dan menyegarkan hidup rohani kita yang mungkin kering, diterpa kemarau kehidupan, terlebih di situasi masih mengancamnya COVID-19 hampir di seluruh wilayah negara kita. Kepada Allah lah kita berserah dan memohon pertolongan. Pada hari ini Allah menyapa kita dengan firman-Nya, dan sambutlah firman ini dengan sukacita. Persiapkan hati dan pikiran kita, dan kita awali dengan berdoa. Marilah kita berdoa bersama-sama. Kembali kami datang kepadamu ya Allah, dengan penuh kerinduan ingin mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami melalui firman ini, dan mampukanlah hati dan pikiran kami untuk dapat mengerti, dan Roh Kuduslah yang berkuasa atas kami. Itulah doa permohonan kami. Dengarlah kami Allah, yang berseru hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Terpujilah nama-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Berkenaan dengan topik Minggu Gerejawi pada minggu ke-20 setelah Trinitatis, yaitu Yesus adalah air kehidupan. Barangkali kita sudah akrab dengan kalimat di atas, sebab mulai dari sekolah minggu, remaja, dan sampai dewasa, kita sudah diajarkan bahwa air hidup menunjuk kepada Yesus Kristus. Kita mengimani bahwa Yesus adalah air yang sangat kita perlukan, air yang sangat kita butuhkan, air yang menghidupkan lebih dari air alamiah yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa air adalah kebutuhan yang sangat primer dan vital dalam kehidupan jasmani kita, namun sifatnya adalah sementara. Berbeda dengan air kehidupan yang kita imani akan melepaskan kita dari dahaga rohani. Apabila kita menerima dan meminumnya, maka kita tidak akan haus untuk selama-lamanya, dan akan melahirkan mata air di dalam diri kita yang memancar terus-menerus ke hidup yang kekal. Untuk mendalaminya lebih lanjut, marilah kita mendengar khotbah minggu ini sebagaimana tertulis di Injil Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-14. Marilah kita dengarkan bersama-sama. Judul perikop, percakapan dengan perempuan Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa Dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapak kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah meminum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Sebelum menelaah firman ini lebih lanjut, perlu kita mengetahui konteksnya, bahwa orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria.
Begitu hebatnya keterpisahan itu dan mereka sudah saling membenci. Orang Yahudi menganggap bahwa orang Samaria adalah orang yang kehilangan identitas sebagai orang Israel. Orang Yahudi menganggap orang Samaria serupa dengan orang kafir. Bahkan piring dan mangkok yang dipakai orang Samaria pun tidak boleh dipakai oleh orang-orang Yahudi walau sudah dibersihkan berkali-kali. Bahkan orang Yahudi enggan bertemu dengan orang Samaria, tidak mau melewati daerah orang-orang Samaria. Sebaliknya, orang-orang Samaria juga anti kepada orang-orang Yahudi. Mereka menolak dan tidak mengakui kitab suci orang Yahudi. Mereka menolak beribadah ke bait suci di Yerusalem dan mereka mendirikan mezbah untuk beribadah di Gunung Gerizim. Selanjutnya, dengan memahami latar belakang di atas, marilah kita lihat apa inti dari nats sebagai berikut. Yang pertama, Yesus harus melintasi Samaria. Pertanyaannya adalah, mengapa harus melintasi Samaria? Bukankah orang Yahudi biasanya selalu mengambil jalan memutar supaya jangan melintasi daerah Samaria? Haruskah Yesus dan murid-muridnya melewati dan singgah di desa Samaria? Ternyata Yesus sengaja dan merasa harus ke sana, karena kabar baik dari Allah juga dialamatkan kepada orang-orang Samaria. Sebelumnya, tidak ada yang memberitakan kabar baik itu ke sana, dan Yesus berinisiatif untuk memulainya. Dengan demikian, hak asasi orang Samaria untuk mendengar Injil menjadi terpenuhi. Yang kedua, Yesus menawarkan air kehidupan kepada perempuan Samaria. Yesus mengajarkan kepada perempuan Samaria bahwa air minum alamiah juga sangat penting, dan hal itu dapat kita ketahui ketika Yesus berkata, "Berilah aku minum." Artinya, air adalah kebutuhan yang sangat vital, melepaskan dahaga dan membantu pemulihan jasmani dari keletihan. Akan tetapi, ada air yang lebih dari sekedar air minum, yaitu air kehidupan yang hanya dimiliki Yesus. Dan itulah yang Yesus tawarkan kepada perempuan Samaria itu. Apabila perempuan Samaria itu menerimanya, maka air kehidupan akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Dan yang ketiga, perempuan Samaria itu memperoleh air kehidupan, dan mata air hidup itu memancar dari dalam dirinya. Pada ayat-ayat selanjutnya dalam perikop ini, perempuan Samaria itu meninggalkan tempayannya dan pergi ke kota memberitakan perjumpaannya dengan Yesus Kristus. Dia menyaksikan Yesus Kristus ke sisi kota, dan berbondong-bondonglah mereka menemui Yesus. Kemudian, banyaklah orang-orang Samaria yang percaya kepada Yesus dan mengaku bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Mereka telah menerima air kehidupan, yaitu Yesus sendiri. Dan mata air hidup itu memancar dari dalam diri mereka, dan mereka menyaksikan Yesus sang air kehidupan kepada orang-orang Samaria berikutnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Melalui firman ini, gereja dan kita sebagai anggota persekutuan harus menyadari apa tugas dan tanggung jawab kita dalam pekabaran Injil. Air hidup yang telah diberikan oleh Yesus bukanlah sebatas untuk kita terima dan kita minum. Akan tetapi air hidup itu harus memancar keluar diri kita dan ke sekeliling kita, sehingga semua orang mendapat kesempatan untuk mengenal Yesus sang air kehidupan itu. Dan untuk itu, marilah belajar dari firman ini dan meneladani prinsip-prinsip pemberitaan Injil berikut ini. Yang pertama, semua orang berhak mendengar Injil. Injil yang menyaksikan Yesus adalah air kehidupan dialamatkan ke seluruh manusia di seluruh dunia, dan menjadi tugas kitalah untuk memberitakannya. Apakah akhirnya orang-orang bersedia menerima Injil atau tidak? Itu sepenuhnya adalah hak dan kebebasan, serta resiko yang bersangkutan. Kita mesti menghormati hak mereka untuk memilih dan mengambil keputusan terhadap tawaran Injil. Tetapi bagaimana mereka bisa memilih bila kita memilih untuk menghindar dari tugas-tugas itu? Putuskanlah untuk melintas dari desa-desa dan kota-kota Samaria masa kini. Penduduk di sana berhak mendengar Injil, berhak mengenal Yesus sang air kehidupan. Yang kedua, air kehidupan berkuasa menembus sekat dan pembatas.
Perempuan Samaria berkata kepada Yesus, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Yohanes pasal 4 ayat 9. Sikap ini adalah spontanitas seseorang untuk menutup diri. Akibat dari adanya gangguan dan ancaman yang memasuki kehidupan seseorang, maka biasanya yang bersangkutan akan membangun sekat dan pembatas di sekelilingnya. Sekat itu yang membedakan Yahudi dan Samaria, membedakan kita dengan mereka, dan membedakan suku kita dan suku mereka. Tetapi Yesus mengajarkan kepada kita bahwa dalam memberitakan Injil, sekat dan pembatas itu harus dibongkar dan ditembus. Tugas memberitakan Yesus sang air kehidupan tidak boleh berhenti oleh karena sekat etnis dan religius, dan tidak boleh terganggu oleh perdebatan sosiologis dan politis tentang primordialisme. Itu adalah soal kecil, dan kita tidak boleh terlibat di dalamnya. Tugas kita adalah meningkatkan air sumur ke air kehidupan. Yang ketiga, jangan mempertentangkan air sumur dengan air kehidupan. Tidak ada yang salah dengan air sumur atau air alamiah lainnya. Perempuan Samaria dan Nabi Elia sama-sama membutuhkannya, dan kita juga membutuhkannya. Bahkan Yesus juga memerlukannya untuk melepas dahaga, menyegarkan tubuhnya akibat keletihan. Semua itu adalah berkat jasmani yang bersumber dari Tuhan. Akan tetapi, jangan pernah menerima dan mengikut Yesus dengan motif untuk mendapatkan harta. Dan jangan pernah menggunakan uang sebagai alat untuk mempengaruhi orang lain supaya mengikut Yesus. Itu adalah pemberitaan Injil dengan tema udang di balik batu, dan itu tidak berkenan di mata Tuhan. Perkenalkanlah air yang lebih mulia, yaitu Yesus sang air kehidupan. Itulah air yang kekal, air yang menyelamatkan hidup manusia. Dan yang keempat, renungkan paradoks yang dilakukan Yesus. Betapa luar biasa apa yang dilakukan Yesus dalam pemberitaan firman ini. Pada satu pihak, Yesus memberikan yang terbaik, yaitu air kehidupan yang kekal. Di pihak lain, penerima pemberian yang paling berharga itu adalah seorang yang paling rendah dan paling hina. Disitulah letak paradoksnya. Yang paling rendah dan paling hina itu adalah seorang perempuan Samaria, yang sebelum bertemu dengan Yesus adalah perempuan yang menjadi buah bibir, dicibir dan dicaci orang banyak. Perempuan itu memperoleh yang terindah dan paling berharga dalam hidupnya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Semua itu terjadi karena kasih yang tulus dari Yesus dan kepercayaan yang penuh juga dari Yesus. Itulah yang melegakan hati kita. Itulah harapan bagi orang-orang Samaria di zaman ini. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Pada bagian akhir dari khotbah ini, kita diingatkan untuk tetap mensyukuri pemeliharaan Tuhan yang tidak putus-putusnya dalam kehidupan kita. Ketika air sungai Kerit mengering akibat kemarau panjang, Tuhan tetap memelihara kehidupan Nabi Elia melalui janda miskin di Sarfat. Demikian juga perempuan Samaria. Dia dipelihara oleh Tuhan dengan air dari sumur Yakub di Sikar. Itulah berkat jasmani yang bersumber dari Tuhan. Dan kemudian Tuhan menawarkan air yang mulia, air kehidupan yang kekal, yaitu dirinya sendiri. Itulah yang menyelamatkan kita. Selamat beribadah di minggu ke-20 setelah Trinitatis. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.